Oke, di episode kali ini gue bakal bahas the one and only Yeezy. Siapa sih yang nggak tahu Yeezy? Nih, sepatu di depan gue ini adalah Yeezy Boost 350 yang waktu itu pernah tenar ya. Tahun 2015 awal perilisannya sampai dengan tahun 2016, 17, 18 itu menurut gue merupakan era-era emasnya Yeezy Boost. Adidas Yeezy Boost. Untuk mengetahui lebih lanjut nih, apa sih sejarah singkat tentang Yeezy, gue bakal bahas. Sneakers Adidas Yeezy ini pertama kali dirilis tahun 2015 yang merupakan kolaborasi antara brand Yeezy yang dimiliki oleh Kanye West dengan Adidas. Lalu terciptalah Adidas Yeezy Boost 350 volume pertama. Jadi kalian bisa lihat volume pertama ini memiliki 4 colorway hero, yaitu Pirate Black, Turtle Dove, Moonrock, dan juga Oxford Tan. 4 warna ini merupakan 4 warna yang pertama kali dirilis oleh Kanye West beserta Adidas untuk memamerkan Yeezy Boost pertama mereka. Gue inget banget nih waktu itu, tahun 2015 itu pertama kali rilisnya Yeezy itu hype-nya setengah mampus. Bahkan bisa gue bilang hypebeast itu tumbuh bersama Yeezy, atau Yeezy itu tumbuh bersama hypebeast. Dengan adanya Yeezy, tren-tren hypebeast seperti Supreme dan lainnya itu ikut terangkat karena adanya Yeezy ini. Itu menurut pendapat gue. Lo boleh berpendapat bagaimana dengan pendapat lo sendiri. Sosok Kanye West sendiri merupakan sosok yang sangat digemari. Jadi wajar aja kalau pertama kali rilisnya sepatu ini langsung ngeboosting penjualan Adidas. Walaupun sepatu ini sebenarnya limited edition, jadi inilah yang menambah eksklusivitas dari sepatu tersebut. Dengan adanya stok yang terbatas tersebut, ternyata tidak menyurutkan para sneakerhead pada waktu itu untuk rela ngantri mendapatkan Yeezy dengan harga retail. Nah, karena stoknya yang terbatas, terus mereka juga harus antri mungkin dari malam sampai pagi hanya demi mendapatkan harga retail dari Yeezy yang pertama kali dirilis. Itu menyebabkan harga resellnya melambung sangat tinggi. Yeezy Boost pada tahun itu dapat diresell dengan harga 10, 15 bahkan sampai 20-an juta. Padahal harga retailnya kita tahu hanya 2,5 atau 3 juta. Coba dikoreksi ya, antara 2 juta sampai dengan 3 jutaan itu waktu itu harga retailnya. Tapi karena pairs-nya limited dan eksklusivitasnya Kanye West dan Adidas Yeezy Boost, serta Adidas ini juga menggunakan material-material yang bagus di sepatunya, membuat Yeezy akhirnya perlahan resellnya naik sampai ke langit ya. Wah, saking tingginya tuh waktu itu gue juga orang yang menggunakan Yeezy itu seperti, wah ini lu pakai sepatu mahal banget bro gitu, 10 juta, 15 juta, 20 juta hanya sepatu Yeezy. Nah, 1 tahun setelah perilisannya volume pertama 350, Adidas tidak mau menyurutkan tren dari Yeezy tersebut. Akhirnya mereka merilis Yeezy yang baru, yaitu Yeezy 350 V2 dengan siluet yang baru dan juga warna-warna yang tidak lebih keren daripada warna-warna yang sebelumnya nih. Warna-warna yang dirilis pertama kali itu adalah beluga dan juga warna yang sangat mentereng dan juga cukup menarik perhatian banyak orang itu adalah zebra ya. Yeezy V2 yang zebra itu benar-benar wow sih menurut gua. Cuma kalau gue pribadi gue lebih suka yang beluga karena warnanya tuh lebih kalem daripada kalau lu ngambil yang zebra gitu. Tanpa banyak basa-basi kita coba, karena di depan gue ini udah ada Yeezy 350 yang V2, kita bakal unboxing aja nih sepatunya. Biar lu bisa lihat langsung gimana siluetnya Yeezy 350 V2. Oke, ini gue bakal unboxing ya. Nih harus pelan-pelan kalau unboxing sepatu kayak gini tuh. Kita buka. Oke, ini dia. Ini udah ada bungkus sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. Gue buka satu. Gue ambil dua-duanya langsung aja ya. Oke. Gue bakal taruh di depan nih. Nah, ini dia siluet dari Yeezy Boost V2.
Oke, jadi di depan gue ini udah ada Adidas 350 V2. Nah, jadi ini merupakan generasi keduanya dari Adidas Yeezy nih. Bisa lo lihat ya desainnya. Berbeda dengan desain yang V pertama, V1 atau generasi pertamanya itu kalau dilihat di sini bagian ininya tuh lebih tinggi ketimbang yang generasi pertama ya, generasi pertama. Dan kenapa sih harganya itu bisa mahal juga? Menurut gua pemilihan materialnya juga material-material yang terbaik ya. Contohnya ini bagian atasnya itu adalah material Prime Knit. Bisa diketahui Prime Knit itu material yang versi premium yang dimiliki oleh Adidas. Jadi kalau Nike punya namanya Flyknit, kalau Adidas namanya Prime Knit. Jadi ini tuh lebih breathable dan lebih stretchy ya daripada bahan-bahan mesh pada umumnya nih. Jadi bakal memberikan kenyamanan yang lebih bagi penggunanya. Ditambah lagi, Yeezy juga menyematkan teknologi Boost nih. Ini namanya Boost di sepatunya. Jadi selain NMD, Yeezy juga menggunakan teknologi Boost yang dibalut dengan karet nih. Jadi midsole-nya itu karet, full karet nih. Tuh. Dalamnya baru ada Boost-nya, teknologi Boost. Ya, kita sudah tahu lah, Boost tuh sempuk apa sih? Empuk banget Boost itu, gila. Nah, akan tetapi, seiring berjalannya waktu nih, sekarang kita udah masuki tahun 2022. Ternyata Yeezy Boost itu nilai resell-nya turun nih. Kira-kira gimana? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau analisa yang udah gua rangkum nih, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa Yeezy ini bisa turun dan tidak se-hype dulu. Jadi yang pertama itu karena Yeezy sekarang sudah diproduksi lebih banyak daripada saat pertama kali mereka dirilis. Jadi pada tahun itu, tahun 2015 sampai dengan 2017 perilisannya Yeezy itu mereka membatasi produksi Yeezy. Jadi sehingga Yeezy yang beredar di pasar itu sedikit jumlahnya, sementara demand pada saat itu masih sangat banyak karena orang masih sangat menginginkan mempunyai sepatu Yeezy gitu. Tapi kalau kalian lihat di pasar sekarang, Adidas udah mengeluarin beberapa siluet baru atau colorway baru di sepatu Yeezy mereka, sehingga orang yang menggunakan Yeezy ini tidak merasa eksklusif lagi. Jadi gue bukan satu-satunya orang yang memakai Yeezy bos, karena yang lain juga udah pakai Yeezy. Jadi itu salah satu kenapa Yeezy resellnya bisa menurun. Yang kedua itu adalah tren yang sudah berubah dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bisa dilihat tahun 2016, tahun 15, 16, 17 merupakan era kebangkitannya Hypebeast ya. Maksudnya Hypebeast dalam artian barang-barang yang branded seperti Supreme dan lain-lainnya itu bahkan di Indonesia sendiri sangat amat trendy banget lah. Jadi wajar banget kalau orang tuh ngincer banget ini sepatu nih, karena orang nggak mau terlihat trendy dan mau terlihat hypebeast. Sementara 2020 ke atas sampai dengan 2022 ini akhirnya orang beralih trennya dari yang hypebeast menuju ke fashionable. Jadi barang-barang yang mereka pakai gak mesti barang-barang branded dan gak mesti barang-barang yang harganya mahal. Bahkan zaman sekarang orang-orang sudah lebih menyukai barang-barang yang murah tapi tetap fashionable. Nah, itulah kenapa Yeezy ini akhirnya tidak begitu diminati lagi oleh masyarakat. Orang lebih memilih membeli sepatu yang lebih murah atau mungkin sepatu-sepatu lokal ketimbang membeli Yeezy dengan harga 10-15 juta. Nah, akhirnya kalian bisa mendapatkan Yeezy ini tidak sampai segitu ya. Apalagi yang harganya 10 juta, 15 juta tuh biasanya yang colorway seperti Bread. Kalau Bread tuh itu punyanya Jordan. Seperti Yeezy Bread, terus juga ada juga nih Beluga, terus yang Moonrock sama Pirate Black-nya V1 itu harganya bisa sampai dengan 10 jutaan ke atas. Tapi sekarang Yeezy kalian dengan colorway yang lain harganya bisa di bawah 5 juta saja. Nggak sampai tuh 10 juta lagi. Nah, jadi itu dia dua alasan menurut gua kenapa harga resell Yeezy bisa turun. Nah, coba kasih pendapat kalian tentang sepatu ini, sepatu Yeezy, kenapa sih harganya bisa turun? Tulis di kolom komentar and see you.